Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama dalam majelis ilmu, majelis zikir, yang kita berharap majelis ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya ini sebenarnya bukan pengasuh majelis ini. Kula niku ban serep. Aslinya Ustadz Haji Muhammad Soleh Drehem. Beliau tidak bisa karena sedang uzur, ada acara di Jakarta. Kemudian saya ditelepon, saya ini muridnya, kula niki cantrik. Terus ya mestine benten cantrik kali kiai ini. Tetapi pada malam hari ini menjadi majelis pertama bagi saya untuk mengenal, terlibat di dalam banyak kegiatan-kegiatan dakwah, khususnya kalian jenengan. Hanya di tempat ini saya masih yang pertama kali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tema kajian kita pada malam hari ini adalah membangun dan menyempurnakan khasyah, membangun dan menyempurnakan ketakutan agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan insya Allah sering mendengar ungkapan kata-kata sering kita dengar bersama, tidak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalannya adalah dengan meningkatkan ilmu. Panjenengan silakan dibuka Qur'annya, surat Fatir ayat yang ke-28. Surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam kitabnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah mereka yang berilmu. Innama itu digunakan untuk membatasi. Bukan ibadah. Hamba Allah itu banyak. Hamba Allah itu beragam. Tetapi hamba Allah yang takut kepadanya itu dibatasi.
yaitu mereka-mereka yang berilmu. Apakah yang dimaksud dengan berilmu ini adalah mereka-mereka yang bergelar? Mboten. Tidak. Yang dimaksud berilmu itu adalah mereka yang disebut sebagai profesor ataupun doktor. Tidak selalu seperti itu. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al ulama al arifuna bihi. Innama yakhshahu haqqa khasyatihi al ulama al arifuna bihi. Niki kita bahas sebentar. Yang disebut mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al ulama ul arifuna bihi. Al ulama al arifuna billahi azza wa jal. Jadi ulama itu jamak min ilm, alim. Ulama itu jamak dari alim. Kalau banyak namanya ulama, orang-orang yang berilmu. Tetapi Imam Ibnu Katsir menafsiri al-ulama bukan saja orang-orang yang berilmu, tetapi al-ulama ul-arifuna billahi azza wa jal, yaitu orang-orang yang berilmu dan bermakrifat dan berpengetahuan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa beliau mengatakan al-ulama ul-arifun? Karena tidak semua orang-orang yang berilmu bisa mengenal, bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Pak nggih, orang yang ilmunya dianggap tinggi malah terjerumus dalam sebuah perilaku nista yang sesungguhnya itu didasarkan pada ilmunya. Nggih, contohnya mboten usah sebut nama. Hakim niku orang yang mengerti tentang hukum, hakim. Tetapi enten hakim sing mempermainkan ilmunya, terjerumus, ketangkep, dipenjara, dihinakan manusia justru karena ilmunya. Makanya ditafsiri al-ulama ay al-ulama ul-arifuna bihi ay billahi azza wa jal, yaitu ulama yang memiliki ma'rifat, ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ustadz guru ngaji niku kurang mulya napa? Guru ngaos niku rak pun mulya tenan to. Guru ngaji, guru Al-Qur'an itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang karena perilakunya itu ditangkap polisi. Di televisi ada guru ngaji yang berbuat tidak senonoh kepada santriwatinya. Lho ketok opo? Yang dilihat itu apa? Ya mungkin santriwatinya ayu gitu nggih. Tapi kan yang namanya guru ya digugu lan ditiru, mosok biayaan kata ngoten niku. Nah, makanya disebutkan al ulama ul arifuna billahi azza wa jalla. Jadi bapak-bapak,
Panjenengan semuanya, ibu-ibu jenengan semuanya bisa membangun khasyah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengetahuan yang sekarang ini diantaranya sedang kita dalami. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, bukan Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini ya, syaralat, bukan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang maknanya. Li'annahu kullama kanatil ma'rifah lil 'azimil qadiril 'alimi al mausuf bi sifatil kamal al man'ud bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifat bi adam wal ilmu bi akmal kanatil khasyah lahu a'zam wa akbar. Disebutkan setiap pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, dari saat ke saat menyempurna, akmal, maka khasyah, kanatil khasyah, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih besar, Allah. Jadi ada hubungan positif, ada hubungan yang saling memberikan pengaruh. Orang yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi disebabkan karena ma'rifatnya kepadanya menyempurna, dia akan menjadi hamba yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana cara untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut asmanya, menyebut nama-namanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut asma Allah, hati ini menjadi tenang. Tenangnya itu karena Allah memberikan ketenangan kepada kita. Jenengan masih ingat di awal-awal ayat-ayat awal Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fiih." Iku kitab Al-Qur'an itu isinya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk orang-orang yang bertakwa. Sopo wong sing disebut takwa, ayat berikutnya menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata orang yang disebut bertakwa kepada Allah, ciri pertamanya, sifatnya adalah yu'minuna bil ghaib, iman kepada hal-hal yang gaib. Cuma jangan ditafsiri hal-hal yang gaib ini dengan penafsiran kita sembarangan. Yang dimaksud yu'minuna bil ghaib itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Beriman. Bukan dimaksud gaib di sini kaya acara TV7 niku napa jenenge? Dunia lain. Bukan itu. Orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri pertamanya adalah yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib. Baru kemudian wa yuqimunas shalah, baru kemudian infak sebagian harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Kenging nopo? Jenengan salat
saged kraos khusyuk itu kalau kita yakin Allah itu melihat kita. Kalau kita yakin Allah itu mengkalkulasi, mendengarkan, mengabulkan permintaan dan doa kita di dalam sholat. Itu yu'minuna bil ghaib. Tapi kalau kita kula panjenengan iki mboten patek krasa ngoten, biasane ya kesusu sing dipikir macam-macam. Allahu Akbar. Ibu-ibu biasa mikir lo komporku durung tak pateni mamane. Allahu Akbar. Lo iwakku lak dipancal kucing mangan apa bapak iki engko. Sampai kadang-kadang begitu takbir Allahu Akbar, kelingan barang sing lali disimpan ku kelingan pada waktu sholat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Kemudian sesudah sholat infak, zakat, infak, sedekah. Ini ku nek mboten enten pikiran iman kepada yang gaib, mboten enten saged tiang-tiang infak niku. Itu ada orang infak sampai 1 miliar, berzakat sampai 5 miliar. Kan kita ini sering dengar omongan seperti ini. Zaman yami ini nyambut gawe angele koyok ngono duit dibuak-buak. Zaman yami ini iki lho, nyambut gawe sing angel iku gak gampang. Lah kok entuk duit dikekekno uang. Itu kalau jenengan tidak punya keyakinan Allah akan mengganti, jenengan gak punya keyakinan Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali, tidak akan keluar dana kita untuk infak. Makanya iman kepada yang gaib itu didahulukan, baru kemudian yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, al-khasyatu billah, membangun perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga terkait dengan beriman kepada yang gaib. Karena gaib itu tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat. Kalau jenengan mboten saged krungu, mboten saged ngraosaken, mboten saged demek, mboten saged ngelus. Pertanyaannya, dari mana dasarnya kita beriman kepada yang gaib? Dasarnya adalah Al-Quran yang mengajarkan kita tentang yang gaib. Sekarang kalau kita bicara tentang surga dan neraka, surga dan neraka, sinten sing sampun nate pengalaman delok utawa ngintip nang jendelane utawa nemu makanan yang sisa dibuang orang, seperti kita menemukan sedikit sampah berserakan? Kan tidak ada yang pernah menemukan itu, mengalami itu kan mboten enten. Nah, oleh karena itu panduan satu-satunya tentang beriman kepada yang gaib inggih menika Al-Qur'an, nomor setunggal nomor kali adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mboten saged nek iman kepada yang gaib digolek-goleki karepe dhewe, mboten saged. Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Manusia dengan semua peradabannya, dengan semua ilmunya, itu diberi fitrah, diberi bawaan untuk mengakui kekuatan yang dahsyat, yang maha besar, yang supranatural. Mangkane zaman biyen niku nek enten uwit sing gedhe, wit ringin sing klewer-klewer niku, gawedhe angker, dianggap sebagai Tuhan, disembah. Nek tiang dusun ketemu sumur gawedhe ombo, akeh wong gejegur terus gak balik, disebut sebagai Tuhan.
disembah. Enten guwa ambune pengu, peteng dedet, menakutkan, dianggap sebagai Tuhan. Itu karena memang bawaan manusia itu meyakini adanya kekuatan supranatural. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang yang gaib, nggak ada panutan kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah jenengan atau satos pak, ibu-ibu atau satos, nak dijak wong sembarang-sembarang, wah jangan, tidak ada dasarnya, harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu membangun khosyah itu diantaranya adalah dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak istighfar kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kanjeng Nabi dawuh istighfar niku sedinten ping pinten. Rasulullah itu beristighfar dalam satu riwayat satu hari minimal berapa kali? Satu riwayat 70 kali, satu riwayat 100 kali. Kalau panjenengan ping pinten istighfar? Subuh telu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kadang-kadang gak khusyuk. Jam piro rek kamari-mari iki zikir iki imam iki ya. Subuh telu. Zuhur telu rek kober. Nek mboten langsung nyengklak sepatu, langsung nyengklak sandal. 6. Asar telu pinten? 9. Maghrib telu pinten? 12. Isya telu pinten? Nek ping 15. 15 iku cik esuk dinyang. Duhur kadang-kadang gak, asar kadang-kadang boten, isya selak arisan. Loh, nek Nabi mohon ping 7 dosa minimal lajeng dalam satu riwayat 100 kali, beliau kemudian bisa membangun perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lumrah. Nek kula jenengan dereng saged nggih lumrah. Wong angka minimalnya saja belum sampai. Angka minimal niku belum sampai. Bu, Bapak, kalau kita masak air, titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius. Artinya air itu baru mendidih pada titik derajat 100 Celcius. Nah, dipanasi diengkreng notok, engkreng gak ngantek 100 derajat, katakanlah sampai 10-15 derajat, nggih dereng mateng, dereng umup. Cara istighfar nggih ngoten, baru umup terasa istighfarnya itu pada angka minimal 70 atau 100 sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbangun perasaan takut, terbangun perasaan khosyah. Tapi nek istighfare mek ping 15 kadang malah subuh ngantuk, duhur selak nyambut gawe, asar kesusu, maghrib selak arisan, isya malah kok bengi. Lah gak belas kapan mendidihnya perasaan takut ini kan? Nah, makanya kadang-kadang kita itu berpikir harus seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian qala Ali ibnu Abi Thalha an ibni Abbas qalu qala innama yakhshallaha min ulama alladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bapak-bapak, ini penjelasan yang penting. Orang yang berilmu, yang dengan ilmunya takut kepada Allah, itu orang yang bagaimana? Ciri-cirinya ini ada ini.
An Ibnu Abi Amarah an Ikrimah an Ibnu Abbas. Jadi berkata Ibnu Abbas, qala al-alimu birrahman man lam yusyrik bihi syai'ah wa ahalla halalah wa harrama harama wa hafidha wasiyatah wa ayqana annahu mulaqihi wa muhasibun bi ilmi. Ini penting ini. Al-alimu birrahman, sapa wonge sing kenal karo Allah kang Maha Rahman. Yang pertama, ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat yang menjadi rujukan ketika sahabat yang lainnya tidak memahami apa makna tafsir takwil Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan, al-alimu birrahman, wong sing ngerti sing kenal marang Allah Subhanahu wa taala kang Maha Rahman. Yang pertama, alladzina la yusyrikuna bihi syai'ah, orang yang tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Itu yang pertama. Orang yang berilmu, tinggi ilmunya, bergelar, tapi kalau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang itu disebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada bedanya antara orang berilmu dan orang bermakrifat. Ilmu itu membuat seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Itu berilmu. Kalau bermakrifat, tidak tahu, kemudian tahu, kemudian mengamalkan pengetahuannya dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten, contohnya niki pengalaman kula pribadi. Satu saat saya sakit, Pak. Saya sakit. Saya periksakan diri saya ke dokter. Lah kok dilalah? Dokter yang memeriksa saya itu pakai stetoskop, meriksa dada saya, tangan kanan nih, tangan kiri ini kalau nak rokok, meriksa saya dalam kondisi merokok. Sekarang pertanyaannya, apakah dia tidak berilmu bahwa merokok itu selain makruh tetapi juga merusak kesehatan? Satu. Yang kedua, apakah dia tidak berilmu bahwa itu tidak etis, tidak sopan? Apakah dia tidak berilmu ruangan yang digunakannya untuk memeriksa pasien yang sempit itu, ber-AC itu juga membahayakan tidak saja dirinya tetapi juga pasiennya. Ini orang ini berilmu, tetapi dia tidak melakukan hal yang harus dilakukan sesuai dengan ilmunya. Nah, jadi ilmu itu cuma membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Kalau bermakrifat itu berilmu, lajeng mengamalkan, lajeng digunakan sebagai bekal untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, orang-orang muslim itu kan diwajibkan untuk sholat, gitu. Sekarang siapa orang muslim yang tidak tahu kalau Allah mewajibkan dia untuk sholat? Semua berilmu, tetapi banyak yang tidak melaksanakan. Karena ilmu itu cuma membuat orang jadi tidak tahu menjadi tahu. Ono alasane napa maneh niki 10 hari lagi ke depan ini poso wajib puasa itu bagi orang yang beriman. Tapi sing nglampahi poso kali sing mboten nglampahi poso nggih unda-undi. Kadang akeh sing poso, kadang akeh sing gak poso. Mboten saged kula poso niki, kula gadah mah soalé. Mengke nek kula poso melilit perut kula, melilit weteng kula. Enten mon alasane. Artinya
ilmunya tentang wajibnya puasa tidak membuatnya melaksanakan kewajiban itu. Ya, ilmu itu hanya membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran di usia 8 tahun itu mengadu kepada gurunya, curhat cara wong sakniki kepada gurunya, menceritakan alangkah sulitnya dia itu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau kitab-kitab yang diajarkan oleh gurunya. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku mengeluh, mengadu kepada guruku yang namanya Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani anitarkil ma'asi. Guruku kemudian memberiku saran untuk tidak melakukan semua kemaksiatan. Fa akhbarani bi anal ilma nurun, dia memberiku kabar bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi ilmu itu cahaya Allah. Jenengan pirsa, cahaya pirsa kan? Nggih, nek pengin ngerti cahaya kali mboten iki patene lampune pet. Gak ana cahaya, peteng dedet, diurupno cetek murup biar. Berarti cahaya niku didamel napa? Cahaya itu untuk menerangi. Ilmu itu fungsinya kayak cahaya. Fungsinya menerangi kegelapan. Kalau ilmu menerangi kebodohan. Nenek enten orang yang berilmu dan tidak menggunakan ilmunya, lucu ya. Saat niki ngeten, niki patene lampune peteng dedet. Kula melaku ganok lampune, nabrak tembok jeduk. Itu lumrah napa mboten nek ganok lampune? Lumrah. Tapi nek diurupno biar ketok melok-melok cetha welo-welo tuwabrak jeduk benjut, salah sinten? Ya salahnya dia. Wong penerangannya ada jelas kok ditabrak. Nah, orang yang berilmu yang seharusnya bisa menjadikan ilmunya sinar dia untuk melakukan perjalanan tidak digunakan, ya selain salah itu termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ilmu itu ada yang disebut dengan keberkahan ilmu. Kadang-kadang kan kita didoakan sama orang tua kita, wis le tak dongake ilmumu berkah, tak dongake pengetahuanmu berkah. Keberkahan itulah yang kemudian memberikan peluang besar seseorang untuk menjaga tanggung jawab keilmuannya. Yang pertama, jam piro kok sih? Ini kita sing ngaos 5 larik 5 kalimat ya. Kita lanjutkan. Ciri orang-orang yang disebut dengan al-alimu birrahman, yang pertama tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang-orang yang menghalalkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, wa harrama haramah, wa ahalla halalah, wa harrama haramah. Orang yang menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berilmu tentang Allah yang Maha Rahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini kita hidup di zaman yang serba bolak-balik. Yang halal, sing halal itu dipoles, dibungkus, dikemas sehingga kemudian nampak yang halal itu sebagai yang haram. Sebaliknya yang haram, yang salah dibungkus, dikemas dengan kemasan kalimat-kalimat
dengan marketing yang bagus, yang haram itu tiba-tiba berubah menjadi yang halal. Itu orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tentang Allah yang Maha Rahman, yang tidak mensekutukan Allah, yang menghalalkan yang dihalalkan Allah, dan yang mengharamkan yang diharamkan Allah. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kata Nabi, halal jelas, sing haram jelas, di antara keduanya ada daerah yang remang-remang. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi di antara keduanya ada perkara yang remang-remang. Kita diminta untuk meninggalkan sing remang-remang, diminta melaksanakan yang halal, diminta meninggalkan yang haram dan yang remang-remang. Itu jelas pesan Nabi itu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, siapakah yang disebut sebagai al-alim bir-rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, adalah mereka-mereka yang meyakini alladzi aiqona, satu akar kata dengan yakin, tidak saja tahu tetapi sangat meyakini. Alladzi aiqona, dia meyakini bertemu dengan Allah, wa annahu muhasibun bi amalihi, dan dia yakin Allah akan menghisab amalan-amalannya. Ini yang disebut orang yang mengenal Allah yang Maha Rahman. Niku sanjange sinten? Itu katanya Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerima langsung pembinaan tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, menjaga hidup kita dari kesyirikan itu wajib. Jangan sampai meminta, menyandarkan, minta kesembuhan, minta rezeki, minta anak pinter itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya apa? Haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jangan mengharamkan yang halal, juga jangan menghalalkan yang haram. Sekarang gimana kita akan menjadi hamba Allah yang taat? Ini halal dan haram ini terkait dengan rezeki, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan rezeki. Kulo jenengan ini kadang-kadang, tapi mugi-mugi mriki mboten wonten. Mugi-mugi tiyang mriku niku lho. Kadang-kadang golek rezeki itu disertai dengan bumbu-bumbu dusta. Saya ini lahir di lingkungan pedagang. Bapak kula pedagang, ibu kula pedagang. Kadang-kadang tiang-tiang niku nggih rodok-rodok mbujuk nek dodolan. Mas, niki enten tiang tumbas. Barang kula niki mboten larang. Niki kulake sak menten, kula dol sami nggih sak menten niku. Umpamane kula kulak 1.000, tak dol 1.000. Empun ta? Kula entuk napa? Wis pokoke dhuwit balik modal pun cekap kula. Padahal sibuk badi deh. Badi ini kadang-kadang wis selawe. Tapi jek ngomong ini khusus langganan jenengan tok niki kula dol, pokoke balik modal. Lho ngono kula mbujuk sih. Kadang-kadang mbujuk ngoten. Loh, ini contoh yang lainnya. Ini barang ini cuma saya yang jual. Ini kualitasnya kualitas ekspor. Pada gawean warung. Nah, hal semacam itu selalu ada dan mengikuti kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Atau satos kadang-kadang nek pun ngoten niku keberkahannya menjadi hilang. Kita dapat uang, kita dapat untung. Dapat uang, tetapi kadang-kadang keberkahannya menjadi sirna. Tidak berkah. Mangke nek berkah mboten enten
dikekno anak, ditukono beras, dadi sego, dadi ayam goreng, tempe goreng dimaem. Itu kadang-kadang dikon sholat angel. Pak, jek enom kon sembayang. Engko enek tuwek cedek mati lagi sembayang. Lu sembayang gak ono urusane tuwek karo enom. Nggih ngene niku. Kadang-kadang yang mboten berkah nih kadang-kadang ngoten. Dikongkon ngaji maneh, ngaji lho omongane wong Arab. Mungkin wong Jawa kon ngomong Arab terus. Ngene mboten berkah ngoten niku. Dibangunkan untuk sholat tahajud, gak enak-enak wong turu ae. Oh, bal-balan yang nonton kemarin kan Barca sama Juventus menang sinten? Nah, sampean melek toh? Menang sinten? Menang Barca 3-1. Lah gugah ngomong sembayang kan anak wong turu ae. Lah itu kalau tidak ada berkah. Tetapi kalau kita mencari rezeki yakin karena Allah Subhanahu wa taala, mencari makan yakin karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar, tidak membumbuni dengan dusta dan bohong, berkah. Kalau dibangunkan itu Nduk salat nggih Bu sekedap. Sadurunge turu niku pesen. Pak, Bu, apa le? Kula pengen salat tahajud. Mungkin jenengan tanyaken kira-kira jam 3. Lah enak sih. Bapak kali Ibu nek ngoten niku lah enak. Bapak Ibu monggo ngaos deres Al-Qur'an. Kan enak, itu keberkahan. Makanya ayat ini menjelaskan yang menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut orang yang berilmu tentang Allah yang Maha Rahman. Isinya kehidupan ini berkah selalu dari satu saat ke saat yang lainnya. Terus kita yakin kita akan bertemu dengan Allah dan Allah akan menghitung amalan kita. Itulah yang disebut orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita jalankan ini semuanya, Allah akan memberikan ma'rifat kepada kita. Kalau Allah memberikan ma'rifat kepada kita, terbangun perasaan takut, ada panggilan jiwa untuk mentaati semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang untuk kita. Kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri, kita ini sulit untuk bangun malam, sholat, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal istighfar bangun malam itu kangge sinten? Kangge untuk kita sendiri kan? Minta ampun, minta supaya kesalahan kita ini dibersihkan, dimaafkan. Itu kan untuk kita sendiri. Kadang-kadang angel kepingin tangi weker di setel jam loro. Wah, jam loro kan sholat suwe, alhamdulillah tak setel jam loro. Turu malam-malam tangi, kludik tuwapuk wae krep puwok mandek gak bangun. Atau kadang-kadang lewat handphone jam 3, begitu selesai wekernya bunyi, handphonenya bunyi, digoleki mripate kan baru bangun tidur, deradapan ngene ngendi, ketemu dipateni maneh, tidur maneh, baru kemudian paginya menyesal, ya Allah padahal lo mau bengi lo weker wis muni bengok yo gak tangi saking temene. Itu hati-hati rezeki kita, cara memperolehnya bagaimana. Hati-hati, yang kita makan apa, yang kita minum
apa? Dari mana? Dengan cara bagaimana? Hati-hati. Beda dengan orang yang nggak usah waker, nggak usah handphone, kadang-kadang jam 2, jam setengah 3 bangun. Nek istangi ku alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Gak langsung nyengklak ngono, enggak. Duduk sebentar. Duduk sebentar, ke kamar mandi, wudu, sholat. Kadang-kadang ibu-ibu enggak tangi, langsung nang jeding, balik mana tidur lagi. Nang jeding mek store tok. Hati-hati, kita harus introspeksi. Semua mengalami, saya mengalami, istri saya mengalami, anak-anak saya mengalami, kita semuanya mengalami. Kalau sudah seperti itu, bapak-bapak, monggo kula panjenengan introspeksi. Cari rezeki bagaimana, di mana, dengan cara apa, karo sopo, sing dipangan opo. Karena yang kita makan, yang kita peroleh itu sangat mempengaruhi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila panjenengan imut-imut, diingat-ingat untuk membangun khasyah, membangun perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya selain berzikir, memperbanyak istighfar, mensucikan harta kita dan cara kita di dalam mencari rizki. Ada doa bagus yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah yang Maha Rahman, iqsim lana min khasyatika, anugerahkan kepadaku perasaan takut kepadamu yang dengannya Engkau membatasi diriku dari bermaksiat kepada Engkau. Itu doa itu. Sekali lagi, ya Allah yang Maha Rahman, anugerahkanlah kepadaku perasaan takut kepadamu yang dengannya Engkau batasi aku dari semua maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, anugerahkan kepadaku ketaatan kepadamu yang dengannya aku rengkuh surgamu kelak. Wa minal yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibad dunya, dan anugerahkan kepadaku keyakinan engkau ada, engkau mendengar, engkau melihat, yang dengan keyakinan itu aku jalani semua kesulitan hidup di dunia ini. Itu doa. Dados Bapak Ibu panjenengan nek mboten natih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, susah diminta perasaan takut itu. Wis gak usah cara Arab, cara Jawa manduh Gusti Allah Kang Maha Rahman jenengan paringi kula niki takwa, perasaan takut dumateng panjenengan, yang dengan perasaan takut itu saya menjaga diri saya dari semua maksiat kepadamu. Itu khasyah. Itu doanya panjang sampai yang terakhir itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah jangan engkau jadikan agama ini menjadi musibah bagi kami, dan jadikan dunia itu ada di dalam genggaman tanganku, bukan berada di dalam hati dan pikiranku. Itu doa yang diajarkan kepada kita semuanya, ya. Itu Ibnu Abbas menjelaskan tentang itu semuanya. Makanya bapak-bapak, kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik, yang kedua mengenali diri kita. Kita sudah mengenal Allah dengan cara beribadah, dengan tidak mensekutukannya apapun, melaksanakan yang halal, meninggalkan yang haram, meyakini kita akan bertemu dengannya dan dia akan menghisap amalan-amalan kita. Itu membangun ketaatan. Pada saat yang sama melihat
kita ini sudah melakukan apa dalam kehidupan ini. Dua hal inilah yang kemudian menyemangati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat niku napa artine? Tabayatubu taubatan. Tabayatubu. Napa artine taubat? Taubat itu artinya kembali. Anabayunibu, kembali. Nek jenengan mendengar kata-kata kembali itu, apakah jenengan memahami orang ini sebelumnya punya tempat tinggal? Kembali ya, kembali. Kalau kita mendengar kata-kata kembali pulang, itu orang punya rumah apa enggak? Punya rumah apa enggak? Punya. Kembali pulang, itu artinya orang ini pernah punya rumah. Tapi kalau rumah saja tidak punya, mau kembali kemana? Makanya kata-kata taubat itu artinya kembali. Kita semuanya punya iman, kita semuanya punya ketaatan. Cuma karena tuntutan-tuntutan kehidupan, karena tuntutan-tuntutan masyarakat, tuntutan-tuntutan lingkungan, tuntutan-tuntutan kebutuhan, kadang-kadang manusia melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh. Nah, kemudian kembali pulang, balik mulai. Itu dengan cara bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya mengapresiasi, saya menghargai tinggi panjenengan bisa hadir dalam majelis ilmu ini, padahal ya omahe ado mriko nggih. Iku sepeda montore juga jejer-jejer ngene. Masyaallah. Berarti memang niat lillahi ta'ala, nawaitu kesini untuk mengaji berarti. Mugi-mugi Allah paring perasaan takwa kepada kula panjenengan sedanten. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan. Jam pinten ngaos ini sampai buyari? Yes, kira-kira 10 menitan kas lah. Nanti kita ada dialog sebentar ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini penting. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair, al-khasyatu hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan khasyah, yang dimaksud dengan perasaan takut itu adalah sesuatu yang membatasi dirimu dan dari semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang membatasi dirimu dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan buka Qur'ani surat Al-Isra ayat 45. Surat Al-Isra ayat 45. Al-Isra itu surat keberapa? Al-Isra surat yang keberapa? Sebelum Al-Kahfi. Al-Kahfi pinten? 18. Al-Isra pinten? Buka ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, kata Allah, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah dawuh, kami, kata Allah, akan membangun antara dirimu dan dari orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir hijaban mastura. Hijab, pembatas yang membatasi. Hijab niku napa hijab? Ngeten iki hijab. Hijab ini fungsinya adalah membatasi daerah sana dari daerah sini, memelihara daerah sana dari daerah sini, menjaga daerah sana dari daerah sini. Itu namanya hijab. Nah,
Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pembatas untuk kita jika kita membaca Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'an, dan jika engkau membaca Al-Qur'an, kami Allah akan menurunkan batas yang membatasi antara dirimu dari orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Pembatas, membatasi diri kita. Dibatasi dari apa? Dibatasi dari kemaksiatan, dibatasi dari dosa dan kekhilafan, dibatasi dari perasaan tidak pernah puas, dibatasi dari angan-angan yang merusak ibadah kita. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dados nek kula panjenengan jarang deres maca Quran, ya batasan yang Allah berikan kepada kita jarang juga. Nek kula jenengan jarang maca Quran, perlindungan yang Allah berikan kepada kita ya jarang juga. Makanya menurut ayat ini, perlindungan berupa batasan yang Allah berikan kepada kita dari kemaksiatan, dari dosa, dari kekhilafan, dari perilaku-perilaku buruk, itu bergantung kepada seberapa banyak Al-Quran yang kita baca. Nek maca Quran mboten saged kula ralat. Nek maca Quran mboten purun, mboten nate, ya tidak ada perlindungan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kula niku gada tonggo nggih, sakjane ya bukan tetangga rumah tetapi tetangga jauh. Itu usianya sudah 60 tahun. 60 tahun usianya, lebih. Itu maca Qur'ane Masya Allah. Ramadan tahun kemarin khatame ping pinten? Ramadan tahun kemarin tuh umur 60 tahun maca Quran khatam 1 bulan Ramadan 11 kali. Umur swidak. Kalau geleng-geleng aku umur gak swidak ya gak khatam sak mono akeh. Itu usianya 60 tahun. 1 bulan Ramadan khatam 11 kali. Kalau takoni, "Mbah, kok saged jenengan?" Gampang le. Pripun? Niato terus lakonono. Loro tok. Niato lakonono. Nek awakmu niat tok gak mbok lakoni gak budal-budal. 11 kali. Kira-kira bokongnya rodok panas. Tapi karena niat Allah Subhanahu wa taala turunkan pembatas. Allah batasi orang itu dari kemalasan. Allah batasi orang itu dari rasa segan. Allah batasi orang itu dari menunda-nunda. Wis engko ae ngajine, wis engko ae ngajine. Itu dibatasi. Karena ayat itu berbunyi wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi harus menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Karena dengan itu Allah memberikan perlindungan, membatasi kita, memelihara kita, menjaga kita. Itu penting. Kemudian para jamaah, bapak-bapak, derek-derek sedanten, waqala Al-Hasan Al-Basri, berkata ulama besar Imam Hasan Al-Basri, al-alimu man khasyar rahman bil ghaib. Orang yang berilmu itu adalah yang takut kepada Allah tentang hal yang gaib. Nek gaib niki memang mboten ketok, dadi ya kudu hati-hati. Al-alimu, orang yang berilmu adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait sesuatu yang gaib. Makanya di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan hati, dan jika diolok-olok oleh orang-orang bodoh mereka mengatakan selamat, selamat tinggal. Ini yang penting, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyamah, yaitu orang-orang yabituna. Apa kata-kata yabituna artinya? Mabit niku napa? Mabit itu bermalam. Kalau yabituna ya bermalam, mabit itu kegiatannya, yabituna itu arti fi'ilnya, kata kerjanya. Yabituna li rabbihim, yaitu orang-orang yang bermalam-malam li rabbihim, untuk Tuhannya, sujjada wa qiyamah, untuk sujud dan untuk berdiri, untuk sholat. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Kemudian sesudah sholat dia berdoa dengan sungguh-sungguh perasaan takut. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, duh Gusti Kang Maha Rahman, jenengan tebihaken kula niki saking neraka. Jauhkan kami dari neraka. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksa neraka sangat menyakitkan, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Pertanyaannya, lho wong iki lho kok begitu takut dengan neraka? Apa wis ngerti neraka iku? Wis ngalami neraka iku? Jadi al-alimu, orang yang disebut berilmu, man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dari hal-hal yang gaib. Nek nang kene moro-moro ana ulo sendok kobra, jenengan kira-kira ngaji lunggune enak ngoten? Mencitat kabeh. Itu karena ancamannya jelas di situ kan, ketok ya, tidak gaib. Temoto ketok cetha welo-welo ana ulo. Tapi nek neraka ketok, ndak ketok. Itu hal yang gaib. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu mengimani neraka sebagaimana mereka melihat sesuatu yang nyata. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Isrif 'anna, jauhkan kami dari neraka. Inna 'adzabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah mengaten ngaos kita panjenengan dalu punika. Ada waktu 5 menit menjelang jam 9. Saya tidak tahu biasanya ada dialog atau tidak. Kalau tidak ada ya kita tutup, kalau ada biarkan moderatornya membuka majelis untuk tanya jawab. Kalau enggak ya alhamdulillah. Salis bengi tidur di awal waktu supaya bisa bangun untuk sholat. Turune jam loro, turu lo jam loro, jam telu, tangi nih ya jam 7, jam 8 lumrah. Tidur itu jam 9, jam 10 paling bengi, supados kula jenengan saged ungu kinten-kinten jam loro, jam telu salat. Lah nek nonton film nang Global TV bengi-bengi ngantek jam loro, jam 1 tangi jam 5 itu lumrah, karena tuntutan fisik biasanya memang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah ini yang kita bisa ngaji bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.